Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak? Senang sekali hari ini Pak Guru bisa berjumpa kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mencipta puisi rakyat. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian nanti harus mampu mencipta pantun, yang kedua mencipta syair, dan yang ketiga kalian harus bisa mencipta gurindam. Ketiga-tiganya ini harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi mari simak dengan saksama agar kita bisa memahami ketiga kompetensi dasar ini. Yang pertama, mencipta pantun. Langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum mencipta pantun, kalian harus memahami, mengetahui struktur pantun tersebut. Di pelajaran yang lalu, kita sudah bahas bahwa pantun itu terdiri dari 4 baris atau 4 larik, di mana baris pertama, kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Kemudian, rima baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Itu yang disebut dengan rima AB AB. Yang kedua, kita harus menentukan ide dahulu sebelum buat pantun. Misalnya Pak Guru memberikan contoh, Pak Guru punya ide ayam jantan. Pak Guru ingin membuat pantun teka-teki yang terkait dengan ayam jantan. Ciri ayam jantan yang membedakan dengan yang lainnya, misalnya ada taji di kakinya. Maka Pak Guru membuat kalimat, wahai kawan cobalah terka, hewan apa tanduk di kaki. Nah, ada hewan yang tanduknya di kaki, maksudnya ayam jantan. Nah, dua kalimat ini merupakan isi dari pantun, jadi merupakan baris ketiga dan keempat. Sekarang kita akan membuat sampirannya, yaitu dengan cara mencari diksi. Diksi itu pilihan kata yang sesuai dengan pantun yang kita buat. Baris pertama berarti akan sama dengan baris ketiga ini, yaitu yang berakhiran A atau K. KA, K. Jadi kita harus menentukan dahulu kata sebanyak-banyaknya yang berakhiran K. Misalnya, suka, malaka, ketika, kakak, durhaka, baka, asoka, seterika, Amerika, basoka, dan masih banyak kata-kata lain yang berakhiran K. Selanjutnya, kita juga harus mencari diksi yang untuk baris kedua yang sama dengan baris keempat ini, yaitu berakhiran ki. Yaitu misalnya kiki, lelaki, anarki, coki-coki, duduki, baki, hoki, dengki, joki, keki, dan masih banyak kiki yang lain. Kalian bisa tuliskan sebanyak-banyaknya. Langkah berikutnya setelah menentukan diksi adalah menyusun kata. Jadi untuk menyusun kata, kita pilih dahulu kata yang mana yang hendak kita susun untuk berpasangan dengan terka dan kaki. Misalnya, Pak Guru pilih kakak untuk kalimat pertama, kiki kalimat kedua. Jadi kita sekarang tinggal membuat kalimat yang berakhiran kakak dan berakhiran kiki. Maksudnya kalimat kata terakhirnya kiki dan kakak ini. Maka bisa contohnya jalan-jalan ke rumah kakak. Sampai di sana ketemu kiki. Wahai kawan cobalah terka, hewan apa tanduk di kaki? Mudah sekali bukan cara mencipta pantun? Nah, kalian bisa membuat pilihan lain. Misalnya, pinginnya Amerika. Kalau di Amerika, pulang bawa coki-coki. Oh, boleh saja. Misalnya,
Aku baru pulang dari Amerika. Sampai di sana membeli coki-coki. Ya bisa saja. Yang penting kalimat pertama menggunakan rima K dan kalimat kedua berima Ki. Nah, kalian bisa berkreasi, berinovasi dari contoh ini. Pak Guru yakin kalian akan bisa mencipta pantun dengan sangat mudah. Selanjutnya, kita belajar tentang mencipta syair. Langkah pertama tentu saja harus tahu, harus paham ciri-ciri syair, yaitu 4 baris atau 4 lari. Setiap barisnya 8-14 suku kata, bersajak A. Ingat, berbeda dengan pantun yang bersajak AB. Semua baris adalah isi, tidak sama dengan pantun. Di pantun ada sampiran. Bahasa digunakan biasanya berupa kiasan. Langkah berikutnya, langkah mencipta syair. Yang pertama, tentukan ide dahulu. Misalnya Pak Guru hari ini punya ide yaitu ucapan terima kasih untuk ayah. Selanjutnya, kita temukan diksi pilihan kata yang berakhiran ah itu supaya rimanya sama. Yaitu apa kalimat kata yang berakhiran ah? Ya, payah, lelah, susah, sudah, marah, Aisyah, pernah, entah, anugerah, darah, apalagi ya, masih banyak lain, sekolah, basah, Aminah. Ya, kalau sudah ada Aisyah, tidak usah Aminah, untuk nama satu saja. Ya, baik. Kalau sudah kita temukan diksi, berarti kita menyusun kata menjadi kalimat. Kata yang mana yang ada hubungannya dengan terima kasih untuk ayah? Kita buat kalimatnya. Misalnya, yang selalu bersusah payah, rajin bekerja tak kenal lelah, mengeluh pun juga tak pernah. Berarti dari kumpulan ini yang Pak Guru gunakan adalah payah, lelah, pernah. Kalian bisa juga mengganti kalimat, misalnya yang selalu membantu Aisyah. Ya, seperti itu ya. Jadi kata-kata, tapi ini semua harus ada sangkut pautnya karena semuanya isi. Bahasanya harus menyambung, ya. Itu tadi untuk mencipta syair. Berikutnya kita akan mencipta gurindam. Ciri-ciri gurindam, apakah kalian masih ingat ciri-ciri kemarin? Ya. Yang pertama terdiri dari 2 lari saja. Kemudian berima akhiran AA, berima akhir AA. Satu bait itu, bait berikutnya bisa BB, bait berikutnya CC, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, baris 1 berisi soal atau masalah atau sebab. Baris kedua bisa berupa jawaban atau akibat. Jadi pada gurindam ini, baris pertama dan baris kedua saling berhubungan sebab akibat. Langkah mencipta gurindam, yang pertama selalu tentukan ide. Misalnya Pak Guru punya ide dengan sahabat. Temukan kalimat sebab akibat dengan sahabat. Bagaimanakah kita mencari sahabat bagaimanakah sahabat yang baik? Sahabat yang bisa membantu kita bertaubat. Sahabat yang bisa membuat kita hebat, apalagi yang pakai kata at. Sahabat yang bisa membuat kita menjadi taat. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita menyusun kata menjadi kalimat. Ada sahabat, ada taubat, obat, taat, kiamat, sekarat, apalagi yang pakai at. Ya, nah kalau sudah kita susun. Carilah olehmu sahabat yang bisa dijadikan obat. Nah, ini rimanya at. Jadi kalau permasalahannya, kalau mau mencari sahabat, jawabannya yang bisa dijadikan obat. Isinya, kalau kita menjadi sahabat, kita itu harus bisa membantu teman kita, membantu sahabat kita ketika kesusahan. Ketika sahabat sedih, kita bisa menghiburnya. Itulah yang disebut di sini sahabat sebagai obat. Kalau sahabat kesulitan, kita bisa membantu. Itu namanya bisa dijadikan obat. Contoh yang lain, orang yang tidak punya sahabat, maka dunia seperti sudah kiamat. Nah, jadi kalau kita tidak punya sahabat, seperti yang kita susah sekali. Hidup kita sia-sia, hidup kita tidak berguna. Jadi,
Untuk itu kita harus menjaga persahabatan, menjaga pertemanan. Kita harus berbicara yang baik, bertutur kata yang santun, tingkah laku kita tidak merugikan orang lain, supaya kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mudah juga toh cara membuat gurindam. Baik anak-anak, demikian tadi pelajaran kita tentang puisi rakyat. Pak Guru akan senang sekali kalau kalian mampu mencipta puisi rakyat yang kreatif dan inovatif. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi, Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Jangan lupa bahagia. Dadah.